Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bridana Aisyah Ramadhani dengan NIM 2023-1260 dari kelas D S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan sebagian tugas UTS saya, yaitu dengan cara mempresentasikan pertemuan pertama mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada slide selanjutnya ada pengenalan. Nah, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Lalu komputer. Apa itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan compute. Definisi komputer yaitu adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Lalu ada 4 fungsi komputer, yaitu pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, dan yang terakhir adalah kendali atau kontrol. Selanjutnya, fungsi komputer. Yang pertama, input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Yang kedua, output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Yang ketiga, input atau output port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang keempat, CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Lanjut, yang kelima adalah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal berupa RAM, yaitu Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang keenam adalah databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang ketujuh, address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang kedelapan, yang terakhir, adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan address bus. Terdiri atas 4-10 jalur paralel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.